sudah ada di hadapan kita bersama Ibu Dahlia. Dari mana Bu asalnya Bu? Dari Kabupaten Musi Banyuasin, Kepala SMP Negeri 2 Lais. Hari ini kita akan berbagi sharing dengan Ibu Dahlia, saya Ibu Indawati, Ketua KKG Kecamatan Batu, yang ingin mengulik gimana sih aktivitas komunitas belajar yang ada di sekolah Ibu Dahlia ini. Kepada Ibu Dahlia, ini apa sih yang sudah Ibu lakukan di komunitas belajar ini? Ya, terima kasih Bu Rina. Ini Bu Rina ini Ketua KKG ini Kota Palembang ya. Baik Bu Linda, jadi awal mulanya karena di SMP Negeri 2 Lais ini merupakan sekolah yang sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka ya. Jadi kita saat itu belum paham baik kepala sekolah maupun guru-guru yang ada di SMP Negeri 2 Lais. Nah, bertolak di situ, di kurikulum Merdeka ini, guru itu harus dituntut ya mengikuti era perkembangan zaman ya dengan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta meningkatkan kompetensinya dalam pembelajaran. Jadi guru harus bisa menciptakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Nah, oleh karena itu kami berpikir, oh ini perlu suatu wadah ya, perlu suatu wadah untuk menampung ya keluhan-keluhan atau dari ketidakpahaman guru tersebut tentang kurikulum Merdeka. Akhirnya kami berpikir untuk menciptakan suatu komunitas belajar Bumi Duja SMP Negeri 2 Lais. Itu akhirnya terbentuklah komunitas kami ini. Ya, terima kasih. Kita sambung lagi ya Bu tentang ngobrol kita tadi. Jadi setelah Ibu terbentuklah komunitas belajar tadi Bumi Duja, menarik sekali ya Ibu. Nah, terus kegiatan-kegiatan apa sih yang Ibu lakukan di komunitas Bumi Duja ini setelah Ibu melaksanakan merencanakan program apa saja nih Bu? Oh iya, terima kasih. Jadi setelah kita membentuk komunitas belajar Bumi Duja di SMP Negeri 2 Lais, kita melakukan aksi tentunya ya Bu Linda. Jadi yang pertama kita lakukan itu kegiatan seperti program in-house training. Di mana program in-house training ini untuk pemilihan materi, waktu, tempat itu bisa kita tentukan sendiri. Jadi bisa adanya kesepakatan dengan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah kita. Di in-house training tersebut ya kita bahas materi yang berasal dari platform Merdeka Mengajar. Jadi ketika guru belajar di platform Merdeka Mengajar dan terbentur suatu materi misalnya yang agak sulit dipahami tentang asesmen. Nah, jadi di situ kami membahas tentang asesmen penilaian. Ya, penilaian itu baik yang kita awal ya Bu ya, penilaian kognitif dan sumatif ya Bu. Ya, jadi ada penilaian formatif, dan ada juga penilaian sumatif. Nah, di penilaian formatif ya, itu penilaian proses. Kita lihat juga dari awal. Ada lagi misalnya di dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru kan harus ada refleksi awal. Jadi refleksi awalnya itu dia bisa melihat penilaian dari penilaian bisa. Kalau untuk siswa kelas 7 misalnya diagnosis awalnya atau asesmen awalnya dilihat dari ijazah, nilai-nilai ijazah itu sudah bisa kita kelompokkan mana yang nilainya tinggi, mana yang sedang, dan mana yang termasuk kategori rendah. Nah, dari awal situ, dari refleksi awal itu Bapak Ibu guru nanti bisa mengelompokkan selain dari penilaian mungkin juga dari karakternya siswa, jadi dibuat kelompok-kelompok sehingga dia bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi walaupun tidak sesempurna tahap demi tahap namanya belajar kan karena kita juga baru mulai beradaptasi Bu ya dengan Merdeka Belajar ini ya Bu. Merdeka Belajar dan kurikulum Merdeka jadi benar filosofi Ki Hajar Dewantara Bu ya, belajar sepanjang hayat. Iya Bu, kita lanjut ya obrolan kita Bu. Jadi gimana nih Bu setelah Ibu melakukan melaksanakan atau mengaktifkan Bumi Duja ini, kemudian dampaknya nih apa ya yang signifikan terhadap guru, siswa, dan tentu saja lingkungan sekolah? Ya, terima kasih. Jadi setelah kita lakukan aksi melaksanakan program in-house training tadi kan
Kemudian lain dari itu, lain dari IHT kan banyak program-program yang lain, misalnya guru bisa belajar melalui YouTube, Google, belajar daring dan sebagainya. Maka kita dapatkan hasilnya. Ini pertanyaannya tentang hasilnya. Hasil yang didapat yaitu ketika guru belajar melalui platform Merdeka Mengajar itu sudah 119 sertifikat dari hasil unggah aksi nyata. Wow, Banyak sekali. keren. 119. 119 ya. Nah, dengan jumlah guru 16 orang, jadi Jumlah bisa kita 16, rata-ratakan ya. iya, 119 dibagi 16 ya. dapatnya 74%. 74%. Masya Allah, Ya, keren. dan insya Allah kalau mereka terus belajar dan mengirimkan aksi nyata tersebut, nanti grafiknya akan naik, bukan di angka 74%. Iya, bisa 85%, Iya, Bu ya. bisa. Kita tingkatkan lagi, asal gurunya tetap konsisten dan ya, Bu. aktif belajar. Iya, Bu. Nah, itu hasil dari kemudian lagi lain dari itu, guru kan termotivasi ini untuk mengikuti, misalnya ada ajang lomba pemilihan calon guru penggerak. Nah, ya, jadi ada guru yang ikut mendaftar CGP, alhamdulillah lulus 1 orang di angkatan ke-8. Alhamdulillah. Ya, Sebenarnya sekarang sudah loka karya ke-6. ya. Kemudian narasumber berbagi praktik baik ada lagi. Iya. Nah, ini susah di ajang lomba narasumber berbagi praktik baik se-Indonesia itu ya, dari kementerian. Alhamdulillah ada 1 terpilih, termasuk kepala sekolah sendiri. Wow, ya, keren. menjadi narasumber berbagi praktik baik. Nah, itu hasil atau efek yang terjadi pada kepala sekolah dan guru. Kemudian ada dampak pada siswa. Kalau gurunya sudah termotivasi, bersemangat dalam proses pembelajaran, kemudian dia mengelola pembelajaran-pembelajaran yang berpusat kepada murid, pembelajaran yang Sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kebutuhan belajar murid ya, Bu. iya, berpihak kepada murid, berfokus kepada murid ya. Akhirnya siswa termotivasi. Yang tadinya pembelajaran itu pembelajaran yang konvensional, yang kira-kira berpihak, berpusat kepada guru, sekarang beralih berpusat kepada murid, dan murid menjadi semangat, termotivasi, kemudian senang belajar, sehingga perlahan-perlahan dapat meningkatkan kompetensi bagi murid. Wow, Kasih contoh. keren. Iya. Setelah guru-guru Ibu tuh mengikuti nih berbagai latihan di PMM, bentuk apresiasi yang diberikan sekolah itu dalam bentuk apa ya, Bu? Iya, jadi supaya memberikan semangat kepada guru-guru kita yang sudah aktif belajar ya, yang mendukung di dalam komunitas ya. Di Hari Guru Nasional kemarin saya berikan sertifikat. Jadi guru yang terpilih aktif belajar di platform Merdeka Mengajar, kita peringkat. Peringkat 1-nya misalnya dia sudah mengumpulkan 20 sertifikat, peringkat keduanya berapa? 15 dan seterusnya. Jadi ada juara 1, 2, 3 untuk guru-guru yang aktif dalam platform Merdeka Mengajar. Dan ada juga kita berikan souvenir. Ya, berupa alat-alat yang dibutuhkan di rumah tangga yang sederhana, sesuai dengan kemampuan sekolah kita. Iya, benar, Bu. Itu kan bentuk apresiasi ya, Bu. Walaupun membahagiakan, walaupun sederhana, tetapi bentuk apresiasi itu yang dibutuhkan dulu. Ya, jadi nilainya bukan kita pandang dari harga, tetapi kita pandang nilai dan kesungguhan hati kita. Lalu tetap Bapak Ibu guru kita itu harus bekerja dengan ikhlas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, terakhir Ibu ya, nanti masih lagi? Ya, kami mohon nanti kalau nanti ada Ibu ada waktu, kami akan mengundang Ibu di kegiatan sharing webinar gitu ya, Bu ya, untuk mendengarkan secara langsung nih pengalaman Ibu bagaimana mendongkrak guru-guru Ibu tadi untuk semangat untuk belajar secara mandiri di PMM. Hebat benar. Apakah Ibu bersedia nanti mau Insya Allah, ya, Insya Allah. Karena kita kan jaraknya jauh, Bu ya, antara Banyuasi dengan Palembang itu membutuhkan waktu sekitar 2 sampai 3 jam. Terima kasih Ibu atas waktunya. Ini kan kepala KKG, Ketua KKG Kecamatan Pelaju, Ibu Lindawati. Ini Ibu Dahlia. Terima kasih. Terima kasih.